Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita membahas modul baru berkaitan dengan ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA ini merupakan suatu bentuk pengujian hipotesis untuk menguji 3 atau lebih populasi dengan menggunakan uji F sebagai uji statistik. Nah, ANOVA ini digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian, yang mana bertujuan untuk menilai apakah ada perbedaan rata-rata antar kelompok populasi yang diuji. Jadi, ANOVA ini menguji 3 atau lebih populasi, jadi tidak hanya satu populasi yang diuji oleh ANOVA. Dan untuk populasinya ini biasanya memiliki karakteristik yang sama. Misal, populasinya penjualan buku di toko A. Nah, biasanya populasinya ini sama-sama tentang penjualan buku. Jadi ketiga populasi ini sama-sama berkaitan dengan penjualan buku. Nah, biasanya untuk melakukan pengujian ANOVA, populasi yang digunakan itu selain satu produk, juga biasanya satu perusahaan. Nah, kenapa bisa satu perusahaan tapi populasinya 3 atau lebih? Bisa saja. Jadi, nanti teman-teman cari objeknya yang memiliki cabang. Misalkan kan ada perusahaan induknya 1. Dia memiliki cabang 3 perusahaan. Berarti nanti teman-teman melakukan penelitiannya atau mengambil populasinya selain dari perusahaan induk, tapi juga dari ketiga cabang tersebut. Jadi nanti populasinya ada 4 populasi, 1 perusahaan induk dan 3 perusahaan cabang. Gitu. Jadi untuk ANOVA ini populasinya harus memiliki karakteristik yang sama. Jika misalkan populasi yang pertama itu mengenai penjualan buku di toko A, populasi kedua juga harus mengenai penjualan buku. Misalkan di toko A, cabang ke-1. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu kasus yang berkaitan dengan penyelesaian menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Kasusnya, sebuah perusahaan yang memproduksi kertas memiliki 4 pabrik yang tersebar di 4 kota yang berbeda. Perusahaan tersebut ingin mengetahui kondisi produktivitas masing-masing pabrik dengan meneliti jumlah produksi tiap cabang selama 5 tahun terakhir. Dari keempat pabrik tersebut, diketahui bahwa pabrik 3 baru beroperasi pada tahun 2012. Sedangkan operasional pabrik 4 mulai pada tahun 2013. Berikut data produksi kertas dari keempat pabrik. Nah, ini ada data dari produksi kertas di 4 pabrik, yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2015, atau selama 5 tahun. Nah, tadi disebutkan bahwa pabrik 3 itu mulai beroperasi pada tahun 2012. Berarti untuk tahun 2011 belum ada pabrik 3. Jadi jumlah produksinya kosong. Nah, untuk pabrik 4 di kasus diketahui bahwa pabrik 4 ini mulai berdiri tahun 2013. Berarti untuk tahun 2011 dan tahun 2012 pabrik 4 ini belum melakukan produksi, jadi jumlah produksinya tidak ada. Itu ya. Nanti teman-teman untuk di tugas jurnal juga sama disesuaikan. Misalkan pabrik 1 yang paling duluan dibangun. Kan biasanya nih kalau perusahaan yang memiliki cabang biasanya kan perusahaan induknya dulu yang berdiri. Nah, berarti perusahaan induk tersebut sudah lama, perusahaan induk dan perusahaan cabangnya masih baru. Jadi biasanya jumlah produksi atau jumlah penjualan di cabang
lebih sedikit daripada di perusahaan induk. Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan sama contoh kasus ini. Nah, bisa teman-teman lihat jumlah produksinya untuk pabrik 1 2011 ada 320, kemudian 350, 360, 380, dan 400. Nah, dari kasus ini ditanyakan, berdasarkan data di atas, pada taraf nyata 5% atau 0,05, apakah rata-rata produksi kertas tiap pabrik sama? Nah, kita akan lakukan penyelesaian kasus menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Sebelum kita ke langkah 1 sampai ke langkah 5, hal yang harus kita lakukan, kita harus melakukan identifikasi masalah dari kasus ini. Identifikasi masalahnya, kita bisa ambil dari pertanyaan yang ditanyakan di kasus. Ini, apakah rata-rata produksi kertas tiap pabrik sama? Nah, berarti untuk identifikasi masalahnya, apakah terdapat kesamaan rata-rata produksi kertas antara pabrik 1, 2, 3, dan 4 dalam 5 tahun terakhir? Tuh. Jadi nanti untuk identifikasi masalah, teman-teman bisa ambil dari dari yang ditanyakan di kasus. Itu buat diidentifikasi masalah. Tuh. Kemudian, jika kita sudah menentukan identifikasi masalah dari kasus ini seperti apa, kita langsung ke langkah 1, berkaitan dengan hipotesis. Untuk hipotesisnya, untuk H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Ini artinya terdapat kesamaan rata-rata produksi kertas antara pabrik 1, 2, 3, dan 4 dalam 5 tahun terakhir. Nah, biasanya untuk H0 ini mendukung pernyataan dari identifikasi masalah. Nah, ini kan identifikasi masalahnya apakah terdapat kesamaan rata-rata. Berarti untuk H0-nya itu mendukung ke identifikasi masalah. H0-nya terdapat kesamaan rata-rata produksi kertas antara pabrik 1, 2, 3, dan 4 dalam 5 tahun terakhir. Kemudian, untuk H1-nya, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4. Artinya, paling sedikit terdapat satu pabrik yang rata-rata produksinya berbeda. Jika tadi H0 mendukung pernyataan dari identifikasi masalah, kalau H1 menolak pernyataan dari H0 dan pernyataan dari identifikasi masalah. Itu. Kemudian, jika kita sudah menentukan langkah 1 berkaitan dengan hipotesis atau dugaan sementara penelitiannya, kita lanjut ke langkah 2 berkaitan dengan taraf nyata. Tadi di soal sudah disebutkan, berdasarkan data di atas, pada taraf nyata 5%. Berarti untuk taraf nyatanya kita masukkan 5% atau sebesar 0,05. Ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan penghitungan di langkah 3, yaitu statistik uji. Untuk penghitungannya, untuk tahunnya kita isi tahun di kasus. Tahun ini dari 2011 sampai 2015. Kita isi ke sini. Kemudian untuk nilai X di pabrik 1, kita isi data dari ini. Data jumlah produksi di pabrik 1. Kita isi ke X yang ini. Kemudian untuk X di pabrik 2 sama dari soal. X di pabrik 3 juga sama. Teman-teman tinggal salin ke sini. Kemudian X di pabrik 4 sama. Dan untuk X kuadrat,
X kuadrat yang ini merupakan hasil kuadrat dari nilai X ini, yang 320 dikuadratkan. Dan hasilnya ini. Kemudian, untuk yang X2 ini, teman-teman tinggal mengkuadratkan nilai X dari pabrik 2. Jadi, hasil ini diperoleh dari 330 dikuadratkan. Karena ini pabrik 3 mulai beroperasi tahun 2012, berarti untuk 2011-nya kosong ya. Untuk ke bawahnya sama. Jadi nilai X2 ini diperoleh dari nilai X yang dikuadratkan. Seperti itu. Kemudian, jika teman-teman sudah menyalin nilai X dan mengkuadratkan nilai X tersebut, maka teman-teman jumlahkan. Dari tahun 2011 sampai tahun 2015, nilai X dan nilai X2 di pabrik 1 berapa jumlahnya. Kemudian, nilai X di pabrik 2 jumlahnya berapa, nilai X2 di pabrik 2 jumlahnya berapa, dan seterusnya. Jangan lupa ya, nanti harus dijumlahkan atau di sigma. Kemudian, jika kita sudah menghitung nilai jumlah X-nya berapa, jumlah X2-nya berapa di masing-masing pabrik dari pabrik 1 sampai pabrik 4, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ini dihitung menggunakan rumus sigma X kuadrat atau jumlah kuadrat total itu dihitung menggunakan rumus sama dengan sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat ditambah sigma X3 kuadrat ditambah sigma X4 kuadrat. Ini jumlah banyaknya sigma ini kan ini dari X1 sampai X4 disesuaikan sama jumlah pabrik. Karena kita di kasus ini pabriknya ada 4, berarti untuk mencari jumlah kuadrat total, kita sigma X-nya sampai sigma X4. Dari sigma X1 sampai sigma X4. Nah, kita tinggal lihat dari tabel statistik uji yang ini. Sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadratnya yang ini. Berarti jumlah dari X di pabrik ke-1 yang sudah dikuadratkan. Itu. Ini ya. Biar teman-teman gak keliru. Ini itu X1. Ini X2. Ini X3 dan ini X4. Berarti ini itu kuadrat dari X1. Ini X2. Dan ini hasil kuadrat dari X3. Ini hasil kuadrat dari X4. Itu ya. Nah, teman-teman tinggal nanti memasukkan nilai sigma X1 kuadrat, yaitu yang ini, yang 658.900, masukkan ke sini, kemudian ditambah sigma X2 kuadrat yang 604.300, kemudian ditambah sigma X3 kuadrat 656.600, dan ditambah sigma X4 kuadrat 599.800. Jika teman-teman sudah memasukkannya ke sini, teman-teman tinggal menjumlahkan dari 658.900, 604.300, 656.600, dan seterusnya teman-teman jumlahkan, dan nanti hasilnya akan menjadi jumlah kuadrat total. Kemudian, yang kedua, kita mencari nilai CF. Nilai CF itu diperoleh atau untuk menghitung nilai CF ini menggunakan rumus sigma X dikuadratkan per sigma N. Sigma X-nya dari mana? Karena ini ada 4, berarti sigma X-nya itu dari sigma X1 sampai sigma X4 dijumlahkan. Nanti hasilnya dikuadratkan.
Nah, untuk sigma X1 itu 1810. Maaf ya, ini harusnya 1810. Nah, untuk nilai sigma X1-nya, teman-teman masukkan yang 1810. Kemudian ditambah dengan nilai X2, sigma X2, 1730. Kemudian ditambah sigma X3, 1620. Dan ditambah sigma X4, 1340. Kemudian dikuadratkan. Jadi nanti ini ditambahin dulu semua, kemudian hasilnya nanti dikuadratkan. Kita hitung nilai sigma N-nya. Untuk sigma N-nya, untuk di pabrik 1 jumlah N-nya berapa, di pabrik 2 N-nya berapa, di pabrik 3 N-nya berapa, dan di pabrik 4 N-nya berapa. Untuk di pabrik 1 N-nya berarti ada 5. Ya, jadi dari 2011, 1, 2, 3, 4, 5. Di pabrik 1 berarti N-nya ada 5. Di pabrik 2, N-nya ada 5 juga, karena berdiri sama di tahun 2011. Kemudian, untuk di pabrik 3, karena awal berdirinya baru tahun 2012, berarti nilai N-nya ada 4. Dan untuk di pabrik 4, karena pabrik 4 ini mulai berdirinya tahun 2013, berarti nilai N-nya itu ada 3. 2013, 2014, 2015. Tuh. Jika nanti teman-teman sudah menghitung nilai dari ini, yang atas yang ini, nanti hasilnya dipangkatin 2 dan akan menghasilkan nilai 42.250.000 rupiah. Maaf, maksudnya 42.250.000, nggak pakai rupiah ya, karena ini tidak berkaitan dengan nominal uang. Kemudian, untuk jumlah N-nya kita jumlahkan 5 ditambah 5, 10, ditambah 4, 14, ditambah 3, 17. Kita masukin ke sini 17. Kemudian selanjutnya kita tinggal membagi nilai dari yang atas, yang sigma X dikuadratkan ini, dibagi dengan sigma N. Dan hasilnya 2485294,12. Itu ya. Berarti ini nilai CF-nya. Nilai CF atau RX. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau SSB. Untuk menghitung nilai jumlah kuadrat antar kelompok, kita menggunakan rumus sigma X1 dikuadratkan per N1 ditambah sigma X2 dikuadratkan per N2. Selanjutnya sampai sigma X4 dikuadratkan per N4. Kemudian nanti hasilnya dikurangi nilai CF yang tadi yang ini. Nah, kita lihat dulu nilai sigma X1-nya berapa. Sigma X1-nya itu 1810, yang ini. Kemudian dikuadratkan. Nanti dibagi 5. 1180 dikuadratkan dibagi 5, hasilnya itu 655.220. Ini itu 655.220. Terus untuk yang sigma X2 dikuadratkan
Sama kita lihatnya dari sigma X di pabrik kedua. Di pabrik kedua sigma X-nya ini 1730, kemudian dikuadratkan, nanti dibagi jumlah N-nya. N2-nya kan 5. Tuh. Untuk sigma X3 juga sama, tapi nanti untuk sigma X3 N-nya 4. Yang tadi sudah dijelaskan, karena pabrik 3 itu mulai berdiri tahun 2012. Gitu. Kemudian, untuk selanjutnya yang sigma X4 juga sama. Dan nanti jika teman-teman sudah melakukan perhitungan yang ini, untuk cara hitungnya, ini dipangkatin dulu 2, kemudian nanti dibagi 5, hasilnya ini. Ini dipangkatin 2, dibagi 5, hasilnya ini. Ini dipangkatin 2, dibagi 4, hasilnya ini. Dan seterusnya. Jika teman-teman sudah melakukan perhitungan yang ini, jadi tinggal yang dikurung ini teman-teman jumlahkan hasilnya berapa. Nah, dan di sini kita sudah menjumlahkan hasilnya itu 2.508.433,33. Ini jumlah dari penjumlahan yang ini. Yang dikasih kurung. Kemudian selanjutnya kita tinggal mengurangi nilai CF. Tadi hasilnya diperoleh segini, kemudian dikurangi nilai CF 2.485.294,12. Jadi nilai yang tadi kita sudah hitung, yang ini, yang di dalam kurung ini, dikurangi nilai CF, kita peroleh 23.139,21. Berarti ini, yang 23.000 ini merupakan nilai SSB atau jumlah kuadrat antar kelompok. Gitu. Kemudian, SSB ini merupakan singkatan dari sum square between atau jumlah kuadrat antar kelompok. Kemudian, tadi kita sudah peroleh nilainya 23.000. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau SSW, sum square within group. Untuk menghitung nilai SSW atau jumlah kuadrat dalam kelompok, kita menggunakan rumus sigma X kuadrat dikurang CF dikurang SSB. Sigma X kuadratnya kita ambil dari perhitungan yang tadi. Yang ini. Tadi kita sudah hitung sigma X kuadratnya itu 2.519.600. Ini nilai sigma X2-nya. Kita tinggal masukin ke sini. Kemudian nilai CF-nya, tadi kita sudah hitung. Nilai CF dari yang ini. Nilai CF. Kemudian, selanjutnya, kita masukin juga nilai SSB. Nilai SSB yang tadi kita sudah hitung yang 23.139,21 yang ini. Nanti tinggal dikurangi aja sigma X kuadrat yang ini dikurangi CF, kemudian dikurangi SSB. Dan hasilnya nilai SSW itu 11.166,67. Itu nilai SSW. Itu. Jika kita sudah menghitung jumlah kuadrat totalnya berapa, jumlah kuadrat rata-ratanya atau CF-nya berapa, kemudian SSB dan SSW-nya kita sudah mengetahui. Sekarang kita masuk ke tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini ada sumber variasinya atau source of variation, kemudian ada derajat kebebasan atau degree of freedom, ada jumlah kuadrat, dan ada rata-rata kuadrat. Untuk rata-ratanya, kita masukkan di sini 1. Kenapa 1? Karena di ANOVA ini kan ada one way dan ada two way. Nah,
Untuk kasus ini merupakan ANOVA yang one way karena dilihat dari faktor yang mempengaruhinya. Kemudian bedanya one way dan two way juga. Jadi kalau one way itu datanya itu satu langkah. Jadi data itu sudah tersedia, jadi kita tinggal mengolahnya. Kalau misalkan two way itu ada tingkatan datanya, jadi harus disortir dulu. Tadi kan untuk kasus ini datanya sudah ada, kita tinggal menghitungnya. Berarti ini termasuk ke dalam ANOVA one way atau satu arah. Tuh. Berarti untuk degree of freedom-nya rata-rata itu diisi dengan 1 karena ini one way. Kemudian untuk rata-rata di jumlah kuadratnya kita isi dengan nilai CF atau RX. Jadi RX dan CF ini sama ya. Satu arti maksudnya. Jadi untuk rata-rata jumlah kuadratnya kita masukkan nilai CF yang tadi, yang 2485, yang ini dimasukin ke sini. Kemudian untuk rata-rata kuadratnya, ini CF per 1. Untuk mengisi rata-rata kuadrat ini menggunakan rumus CF per 1. CF yang ini per 1, hasilnya tetap ya, segini. Kemudian untuk yang di derajat kebebasan antar kelompok, kita menggunakan rumus K dikurang 1. K ini merupakan jumlah atau kelompok populasi. Kita kan ada 4 kelompok nih, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4. Berarti K-nya ini ada 4. 4 dikurangi 1, 3. Berarti derajat kebebasan di antar kelompok ini ada 3. Kemudian untuk nilai SSB, kita tinggal masukin nilai SSB yang tadi sudah kita cari, sudah kita hitung, yang ini. Masukin ke nilai SSB. Kemudian selanjutnya, kita mencari nilai MSB. MSB ini dihitung menggunakan rumus SSB dibagi K dikurang 1 yang ini. Tadi kan nilai SSB-nya yang ini, 23139,21 dibagi K dikurang 1 atau dibagi 3. Berarti hasilnya 7713,07. Ini nilai MSB-nya. Kemudian selanjutnya, untuk derajat kebebasan dalam kelompok, kita menghitung menggunakan rumus sigma N dikurangi K. Tadi kita sudah menghitung nilai N-nya. Nilai N-nya karena N di pabrik pertama ada 5, N di pabrik kedua ada 5, N di pabrik ketiga ada 4, dan N di pabrik keempat ada 3, itu artinya jumlahnya 17. Jadi jumlah N-nya itu 17. Dikurangi K, tadi K itu banyaknya kelompok, ada 4. 17 dikurangi 4, 13. Kemudian kita masukin nilai SSW, atau sum square within. SSW yang tadi kita sudah hitung 11.166,67, kita salin atau masukin ke sini, ke jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, kemudian untuk rata-rata kuadratnya di sini ada MSW. MSW ini kita akan hitung menggunakan rumus SSW per sigma N dikurangi K. SSW-nya yang ini, yang 11.667 dibagi 13. Karena sigma N dikurangi K itu jumlahnya 13. Dan diperoleh hasil 858,97. Gitu. Nah, untuk total ini diperoleh dari teman-teman tinggal menghitungnya 1 ditambah 3 ditambah 13. Hasilnya 17. Gitu ya. Dan untuk nilai yang ini, yang jumlah kuadrat,
Nah, dan untuk jumlah kuadrat yang ini, total yang ini teman-teman tinggal jumlahin dari nilai CF, kemudian nilai SSB, dan nilai SSW. Diperoleh nilainya segini. Nah, nilai ini yang 2.519.600, nilainya nanti akan sama dengan nilai jumlah kuadrat total yang ini. Jika nanti teman-teman ada perbedaan nilai dari jumlah kuadrat total dan total yang ini, berarti teman-teman ada kekeliruan di sini atau kekeliruan perhitungan di yang lain. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah tentukan derajat kebebasannya, jumlah kuadratnya, rata-rata kuadrat. Sekarang kita cari nilai F hitung untuk nanti dibandingkan dengan F tabel. Nah, untuk mencari nilai F hitung, menggunakan rumus MSB per MSW. Tadi kan MSB-nya itu 7.713,07 per nilai MSW-nya 858,97 dan diperoleh nilai F hitung sebesar 8,98. Kita sudah mengetahui nilai F hitungnya sebesar 8,98. Selanjutnya, kita mencari nilai F tabel. Untuk mencari nilai F tabel, teman-teman bisa membuka lampiran 4. Di sana ada tabel distribusi frekuensi F. Nah, untuk mencari nilai F tabel, selain teman-teman harus punya tabel distribusi frekuensi F, kita juga harus menentukan nilai alfa dan nilai DF1, kemudian nilai DF2. Alfanya tadi kan sudah diketahui, 5% atau sebesar 0,05. Kemudian kita tentukan DF1 dan DF2-nya. Untuk DF1, menggunakan rumus K dikurang 1. K dikurang 1. K-nya itu kan tadi jumlah kelompoknya 4. Dikurang 1 berarti 3. Berarti DF1-nya itu 3. Kemudian, untuk mencari atau mengetahui nilai DF2, teman-teman mencarinya dengan menggunakan sigma N dikurangi K. Sigma N-nya kan tadi ada 17 dari keempat pabrik tersebut. Kemudian dikurangi K. K-nya itu 4. 17 dikurangi 4 berarti 13. Berarti diperoleh nilai DF1 sebesar 3 dan DF2 sebesar 13. Jika kita sudah mengetahui nilai alfanya berapa, nilai DF1-nya berapa, nilai DF2-nya berapa, sekarang kita tinggal membuka tabel distribusi frekuensi F untuk mengetahui F tabelnya. Nah, sekarang kita menentukan nilai F tabelnya. Tadi kita sudah mengetahui nilai alfanya berapa, DF1-nya berapa, kemudian DF2-nya berapa. Sekarang kita tinggal buka tabel distribusi frekuensi F. Nah, awas ya teman-teman, takutnya ketuker. Untuk tabel distribusi F itu kan ada dua. Ada yang untuk alfa 5% atau 0,05 dan ada yang untuk alfa 10% atau 0,1. Karena kita taraf nyatanya atau alfanya 0,05, berarti kita menggunakan tabel distribusi frekuensi yang alfanya 5% atau 0,05. Nah, ini merupakan tabel distribusi F yang alfanya 0,05. Tadi kita sudah mengetahui nilai DF1-nya. DF1-nya kita tadi sudah mengetahui nilainya 3. Kemudian, nilai DF2-nya kita sudah peroleh nilai 13. Berarti kita tinggal cari persimpangan dari 3 dan 13. 13. Berarti diperoleh nilai F tabelnya sebesar 3,4105. Ini nilai F tabelnya. Untuk mencari nilai F tabel itu, DF1-nya, tadi kita sudah diperoleh DF1-nya 3, kemudian DF2-nya 13,
Kita cari persimpangan dari 3 dan 13. Kita peroleh 3,4105 untuk F tabelnya. Nah, kita sudah mengetahui nilai F tabelnya sebesar 3,4105. Sekarang kita lanjut ke langkah 4 atau kaidah keputusan. Untuk kaidah keputusannya, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Ini F hitungnya tadi 8,98, F tabelnya 3,4105. Nah, F hitung lebih besar dari F tabel. Berarti si H0-nya ditolak. Kita lihat dulu, sebelum kita memutuskan ke langkah 5, kita lihat dulu di kurva. Untuk di langkah 4, di kaidah keputusan, kita bikin kurva dulu untuk meyakinkan bahwa H0 itu benar-benar ditolak atau diterima. Nah, untuk kurvanya sama kayak kurva kemarin, masih dua arah. Kenapa dua arah? Karena di hipotesisnya tadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Jadi masih menggunakan tanda sama dengan. Kemudian, untuk di kurvanya ini, yang menjadi pembatas ini maaf ya, yang ini harusnya 3,4105. Nah, untuk kurvanya yang menjadi pembatas di sini, yang menjadi pembatas H0 diterima dan H0 ditolak, untuk di kanan itu menggunakan nilai T tabel yang positif. Dan untuk di kiri ini, pembatas antara H0 ditolak dan H0 diterimanya menggunakan nilai, maksudnya bukan T tabel ya, ini harusnya F tabel. Ini F tabel, ini juga F tabel, dan ini F hitung. Gitu. Nah, ini di sini, yang ini, untuk menjadi pembatas di H0 ditolak dan H0 diterima, untuk di sebelah kanan, kita menggunakan nilai F tabel yang positif, yang tadi 3,4105. Dan untuk di sebelah kiri, kita menggunakan nilai F tabel yang negatif. Gitu ya. Kemudian, jika kita sudah memasukkan nilai F tabelnya, sekarang kita masukkan nilai F hitung. Untuk F hitungnya diperoleh nilai 8,98. 8,98 positif berada di sebelah kanan nilai F tabel. Ya, berarti berada di daerah H0 ditolak. Berarti antara kaidah keputusan dan antara kurva di kaidah keputusan hasilnya sama. H0 ditolak atau tolak H0. Berarti untuk di langkah 5 di keputusannya H0 ditolak karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu tadi F hitungnya 8,98 dan F tabelnya 3,4105. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusannya H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka untuk di kesimpulan, hipotesis yang diterima yaitu H1. Ya, hipotesis yang diterima yaitu H1. Kita lihat, hipotesis H1 itu paling sedikit terdapat satu pabrik yang rata-rata produksinya berbeda. Maka kesimpulannya, karena H0 ditolak, berarti yang diterima H1. Berarti kesimpulannya, paling sedikit terdapat satu pabrik yang rata-rata produksinya berbeda. Seperti itu.
berkaitan dengan modul 4, yaitu Analysis of Variance. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau apapun mengenai materi ini yang belum jelas, bisa ditanyakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.